Tuhan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani kurios. Ya, ingat baik-baik katanya kurios. Dan di dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani, kurios ini punya dua arti. Arti pertama itu adalah Tuhan, arti kedua adalah Tuan. Jadi bisa Tuhan, bisa Tuan. Nah, bahwa kurios itu bisa berarti Tuan, maka Yesus itu juga bukan hanya Tuhan, tapi Yesus juga Tuan. Saya beri contoh, misalnya Matius 8 ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Bukan Tuhan, tapi Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pak Pendeta Esra Soru ini. Jadi Pak Pendeta Esra Soru ini mengatakan di dalam bahasa aslinya Yesus itu tidak disebut Tuhan, tapi Tuan. Jadi kemudian Pak Pendeta ini mengatakan dalam bahasa Yunani Tuan ini adalah kurios. Kurios ini memiliki dua arti. Yang pertama Tuhan, yang kedua Tuan. Boleh Tuhan, boleh Tuan. Apakah benar seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta Esra Soru ini? Kurios itu artinya tetap Tuhan, bukan Tuhan. Tapi kalau Theos itu Tuhan. Nah, jadi beda antara Tuhan dan Tuhan ini. Nah, coba kita lihat yang ini. Kata Tuhan dalam bahasa Yunani adalah kurios atau kurios. Kemudian di sini kata Tuhan dalam bahasa Yunani adalah Theos. Jadi kan berbeda antara Tuhan dengan Tuhan. Dalam bahasa Yunaninya juga beda, kurios dan Theos. Nah, jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu karena kita akan mendengarkan seperti apa penjelasan Pendeta Esra Soru ini selanjutnya. Selamat menyaksikan. Kata bahasa aslinya tetap kurios, tapi diterjemahkan Tuan. Matius 8, 5 dan 6. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, kurios, hambaku terbaring di rumah karena sakit dan seterusnya. Berarti memang kurios itu bisa diartikan Tuan. Ya. Jadi kalau saudara ke dokter, lalu dapat resep, Tuan Yos. Nah, itu kalau di Yunani kurios Yos. Itu bisa diterjemahkan Tuhan Yos atau bisa Tuan Yos. Tapi karena ini urusan manusia di dokter, maka tidak boleh diterjemahkan Tuhan, tapi Tuhan. Ya. Nah, tapi karena kata kurios ini bisa diartikan sebagai Tuhan, maka orang-orang saksi Yehova itu lalu mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya bukan Tuhan, tapi hanya Tuhan. Ya. Tapi saudara-saudara, ada kata kurios ini yang memang bisa diartikan Tuhan, seperti saya bilang, tapi ada kadang-kadang dia diartikan Tuhan sesuai konteksnya, itu harus menentukan. Kita tahan sejenak penjelasan dari Pak Pendeta Esra Soru ini. Jadi di sini sudah mulai kelihatan bahwa Pak Esra Soru ini gagal menjelaskan kata kurios ini adalah Tuhan dan bisa berarti juga Tuhan. Jadi dia itu memiliki dua arti. Nah, jadi kepada teman-teman di sini kalau kita perhatikan dari penjelasannya, sepertinya Pak Pendeta Esra Soru ini terlalu memaksakan bahwa manusia itu adalah Tuhan. Kemudian kalau kita mendengarkan penjelasan dari Pak Pendeta Esra Soru ini, dia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma sebagai manusia, 100% Tuhan, 100% manusia. Tujuannya datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia dengan cara disalibkan. Dan Pak Pendeta Esra Soru mengatakan Yesus itu hanya ditumbalkan. Nah, jadi kepada teman-teman di sini kita dengarkan bagaimana penjelasan Pak Pendeta Esra Soru ini selanjutnya. Selamat menyaksikan. Nah, saya akan menunjukkan contoh beberapa ayat yang memakai kata kurios yang mustahil diterjemahkan Tuhan, harus Tuhan. Misalnya Kisah pasal 7, 59, 60. Sedang mereka melemparnya, Stefanus berdoa katanya, ya kurios. Terjemahkan Tuhan, Yesus. Terimalah rohku. Sambil berlutut ia bersuara dengan nyaring, kurios. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Di sini Yesus disebut sebagai kurios. Mau terjemahkan Tuhan atau Tuhan? Kalau diterjemahkan Tuhan, jadi persoalan ini Stefanus berdoa. Kalau Stefanus berdoa, mana ada orang berdoa kepada Tuhan? Maka tidak bisa diartikan Yesus Tuhan. Tapi orang berdoa itu kepada Tuhan. Maka di sini dengan tepat harus diterjemahkan Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Karena orang tidak berdoa kepada Tuhan, tapi orang berdoa kepada Tuhan. Ya. Contoh kedua, Kisah 10 ayat yang ke-36.
Itulah firman yang disuruh disampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberikan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah kurios dari semua orang. Kurios dari semua orang, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Tapi kalau diterjemahkan Tuhan dari semua orang kok nggak cocok. Tidak ada satu orang pun yang bisa jadi Tuhan bagi semua orang. Dia bisa Tuhan di rumah, bisa dia Tuhan di kantor, bisa dia Tuhan di kerajaan. Tapi Tuhan bagi semua orang tidak ada. Kalau ini bagi semua orang, maka tidak bisa diterjemahkan Tuhan, harus Tuhan. Jadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Pendeta Esra Suru ini. Jadi dalam ayat ini kata Pak Pendeta Esra Suru ini, Yesus itu tidak boleh disebut Tuhan, tapi harus Tuhan, karena tidak ada manusia berdoa kepada manusia. Saya bilang tidak ada manusia berdoa kepada manusia. Buktinya sekarang ini orang Kristen itu berdoa kepada manusia, meminta kepada manusia, sedangkan manusia itu diciptakan, bukan yang menciptakan. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dia itu Tuhan. Dia itu mengatakan dirinya apa? Utusan untuk kaum Bani Israel. Jadi pada para pendeta itu mempertahankan nama Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena perpuluhan ada di dalam gereja. Coba hapus perpuluhan. Ada yang nggak yang mau jadi pendeta? Nggak ada yang mau jadi pendeta kalau perpuluhan ini dihapus. Mereka itu bukan mempertahankan Tuhannya, tapi mereka itu mempertahankan perpuluhannya. Di sini terlalu memaksakan. Dari kurios itu yang berarti Tuhan, kemudian mereka buat. Kurios itu memiliki dua arti. Arti yang pertama Tuhan, yang kedua Tuhan. Sedangkan dalam bahasa Yunaninya, Tuhan itu adalah Theos. Tuhan itu adalah kurios. Jadi antara Theos dan kurios ini kan berbeda. Jadi kepada teman-teman di sini, terima kasih sudah menonton. Silahkan dibagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.